3 perencanaan dan pengembangan kurikulum, topik 5 yaitu ruang kolaborasi. Sebelum kami akan menyajikan hasil diskusi kami, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Saya Maria Fatima Asmi. Saya Cindy Indriani Adu. Saya Marcelina Mahadia. Saya Egan Kali. Saya Johanna Rian Suatu. Saya Seni Rabe. Saya Iriana Rendok. Di sini kami akan menjelaskan lembar kerja E yaitu EQUE. Di sini kami akan menjelaskan 2 hal penting. Yang pertama, bagaimana caranya peserta didik agar terlibat dalam mengeksplorasikan ide-ide penting dan pertanyaan penting. Kemudian yang kedua, kegiatan belajar apa untuk penampilan kemampuan puncak siswa dalam mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri pertama. Baik, di sini yang pertama cara peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar, dan pertanyaan pentingnya adalah yang pertama yaitu dengan cara memberikan pertanyaan pemantik. Nah, di sini pertanyaan pemantik ini digunakan untuk merangsang pemikiran kritis dan refleksi peserta didik. Nah, dengan kita memberikan pertanyaan pemantik kepada murid, maka kita dapat merangsang rasa ingin tahu peserta didik mengenai materi yang akan dibahas. Kemudian yang kedua adalah menerapkan pembelajaran kontekstual. Nah, pada bagian ini seperti yang kita ketahui bahwa dalam pembelajaran guru harus mengaitkan materi yang dipelajari sesuai dengan keadaan atau lingkungan sirkulasi peserta didik. Yang ketiga adalah dengan cara membentuk peserta didik ke dalam kelompok belajar. Nah, pada bagian ini guru dapat membentuk peserta didik dalam kelompok belajar atau kelompok diskusi untuk melakukan diskusi atau mengerjakan suatu soal atau materi. Kemudian nanti akan hasil diskusi itu akan dipresentasikan dan akan ada diskusi atau pertanyaan dari kelompok lain. Selanjutnya yang bagian D, yaitu menciptakan belajar sambil bermain. Dalam pembelajaran, guru tidak hanya fokus menjelaskan materi dengan menggunakan metode yang dapat membosankan peserta didik, tetapi guru juga dapat membuat suasana kelas yang dapat membangkitkan semangat peserta didik untuk belajar, misalnya belajar sambil bermain. Seperti permainan sambung kata tanya. Dalam permainan ini, guru memberikan beberapa kata, kemudian meminta peserta didik untuk membuat kalimat tanya yang mengandung kata-kata tersebut. Dengan begitu, peserta didik akan lebih meningkatkan keterampilan untuk bertanya. Bagian E, memberikan penghargaan atau reward. Guru dapat memberikan penghargaan saat peserta didik dapat bertanya dan menjawab pertanyaan. Dengan memberikan penghargaan, akan termotivasi peserta untuk belajar. Reward tidak harus berupa barang, melainkan dapat juga berupa kata-kata. Yang berikutnya itu adalah kegiatan belajar yang efektif untuk penampilan kemampuan puncak peserta didik. Teman-teman, untuk kegiatan pembelajaran yang efektif yang dilakukan di dalam kelas itu untuk meningkatkan kemampuan puncak peserta didik, yaitu salah satunya adalah melalui kegiatan menggunakan pembelajaran yang dilaksanakan di luar kelas dengan memberikan contoh yang nyata yang sesuai dengan lingkungan sekitar peserta didik, sehingga hal ini bisa memberikan pemahaman baru bagi peserta didik bahwa teori yang dapat dipelajari mereka dalam sekolah dapat sesuai dengan kenyataan yang ada di lingkungan yang nyata. Selanjutnya, menurut Harlock 2003, menjelaskan beberapa kondisi yang dapat meningkatkan penampilan puncak peserta didik dalam mengembangkan ide-ide kreativitas yang sebagai berikut. Yang pertama adalah waktu. Guru memberi kesempatan kepada siswa atau peserta didik untuk memiliki waktu yang bebas untuk menentukan ide-ide dan mengaplikasikan idenya. Yang kedua adalah kesempatan, di mana guru memberi kesempatan menyendiri kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupan imajinatif yang kaya, bebas dari tekanan dari kelompok dan sosial. Yang ketiga adalah dorongan, di mana guru memberi dengan untuk kreativitas kepada peserta didik meskipun
prestasinya tidak sesuai dengan standar orang dewasa, guru tidak boleh mengajar. Yang keempat, sarana. Sediakan sarana yang merupakan hal penting untuk merangsang dorongan eksperimen dan eksplorasi. Yang berikut, lingkungan. Lingkungan memberikan ruang kepada peserta didik untuk memberikan kreativitas yang lebih, yaitu di lingkungan rumah dan lingkungan sekolah, di mana di kedua lingkungan ini orang tua dan juga guru harus bekerja sama untuk memberikan suatu ruang yang bisa meningkatkan kreativitas peserta didik. Yang berikut, percaya diri. Bangunkan hubungan orang tua dan anak yang tidak posesif sehingga memberikan rasa percaya diri dan mandiri. Jadi artinya hubungan antara anak dan orang tua ini harus intens sehingga anak merasa bahwa dirinya diperhatikan oleh orang tua, sehingga hal ini dapat memberikan rasa percaya diri kepada anak atau peserta didik. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian cara mendidik dan pengetahuan. Cara mendidik yaitu didiklah anak secara demokratis dan permisif baik di rumah maupun di sekolah yang akan meningkatkan kreativitas. Jadi secara permisif itu didiklah anak sesuai dengan tidak banyak aturan. Kalau demokratis ada aturan tapi tidak dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan dari peserta didik tersebut. Yang kedelapan yaitu pengetahuan. Jadi pengetahuan itu memberikan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dari peserta didik tersebut. Semakin banyak peserta didik memperoleh pengetahuan, semakin banyak pula mereka mendapatkan kreativitas yang diinginkan. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.